Lina harus gini. Jangan direkam. Nomor antrian 2. Panggilan sidang pertama permohonan cerai talaknya Bang Bedu, dan tadi akan ada pemanggilan berikutnya karena nomor rumah. Nah, tadi sudah selesai, maka 2 minggu ke depan akan ada pemanggilan. Perpisahan yang secara baik-baik ini sudah disepakati antara Bang Bedu dengan istrinya untuk bisa mengembangkan pendidikan, pengasuhan anaknya nanti ke depan. Jadi perpisahan ini dilakukan secara baik-baik. Gitu ya Bang Bedu? Ya. Mungkin gitu. Alasannya apa sih Bang? Alasan utamanya gitu kan, banyak yang bilang nih karena ekonomi juga. Sebenarnya apa dari Bang Bedu ini? Ini kan udah pernah dibahas nih, bukan masalah ekonomi kemarin kan udah. Bukan dari saya Bang. Ini. Sama yang lain belum lah. Iya, sama yang lain belum. Alasannya Bang Bedu aja Bang, nggak apa-apa. Dari Bang Bedunya aja yang jawab. Ya, karena begini, kan sudah dikuasakan ke kita. Ya, jadi alasannya karena memang tidak sesuai lagi visi dan misinya, perselisihan yang secara terus-menerus, maka tidak bisa menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah seperti yang diinginkan bersama-sama ketika menikah. Maka terjadilah kesepakatan bersama-sama untuk mengasuh anak tadi dengan cara berpisah. Begitu. Tapi ini udah kepikiran berapa lama sih Bang Bedu akhirnya sampai akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan ke pengadilan agama? Ngomong apa ya sebenarnya ini kan masalah rumah tangga saya gitu. Sebenarnya 15 tahun ini ya memang perjalanan yang sangat panjang ya buat saya pribadi. Mungkin ada orang yang usia rumah tangganya 20-an tahun, 15 tahun dianggap masih belum seberapa lah, tapi ya harapan kita semua sama ya, pengen punya rumah tangga yang benar-benar Allah ridho di sakinah mawaddah warahmah. Ya beberapa tahapan ke situ mungkin kita sudah lewatin. Kita berharap benar-benar tercapai visi-visi itu. Tapi ya beberapa hambatan, ya hal seperti ini juga pernah terjadi sebelumnya dalam pernikahan kami itu. Dan kami alhamdulillah berhasil melewati, karena kami sadar bahwa itu ada ujian, kami sabar. Terjadi kembali, kami sabar. Terjadi kembali, kami sabar. Dan alhamdulillah selalu kita lewati dengan sabar. Tapi ya seperti yang saya pernah katakan di media sebelumnya, bahwa memang sabar tidak ada batasnya. Tapi kita sebagai manusia, ya Allah ciptakan kita, semua yang Allah ciptakan itu ada ukurannya. Bahkan kemampuan manusia bersabar pun ada batasannya. Jadi gitu loh sebenarnya, ya memang sabar tuh berat ya, karena kenapa? Karena hadiahnya surga, betul ya. Tapi saya ingin sabar dalam hal lain ya, mungkin ini bukan saya nggak sabar ya, tapi ini kita mencoba cari solusi. Yuk sama-sama kita bersabar. Kita cari solusinya adalah dengan cara ya seperti ini gitu kan. Khawatir apa? Khawatir masalah-masalah yang lama terulang lagi, nanti akhirnya rumah tangga kita berjalan dengan cara-cara seperti ini lagi. Jadi yaudah sama-sama sepakat deh, yuk kita berdamai dalam situasi yang seperti ini. Istri juga menyetujui abangnya. Semoga ya setelah ini nanti jika ini berjalan lancar, niscaya Allah ya pokoknya doa kasih yang terbaik buat kita ya. Semoga Allah kasih juga yang terbaik buat kami berdua. Bang masih satu rumah nggak Bang? Atau sudah pisah rumah? Alhamdulillah saya sudah, alhamdulillah maksudnya saya sudah serumah lagi gitu kan. Saya di kampung sama abang saya ini, di Cibubur sama Bang Abi. Jadi saya sudah tidak serumah lagi. Dan tapi walaupun saya tidak serumah, ya saya masih di situ kelistrikan di rumah. Berapa lama Bang udah pisah rumah? Dari kapan? Sejak saya meninggalkan rumah. Berapa lama tuh? Ya, sejak Jakarta juga tahu lah saya kapan. Enggak, maksudnya ya itu peristiwa ini sudah lama sih berlalu.
kalaupun saya harus pulang ke rumah, saya juga mohon maaf udah 3 lagi 1 kamar, 2 kamar, tapi yang connecting indoor. Bang, di sisi lain ibarat kata merasa gagal nggak sih Bang menjadi nahkoda nih Bang? Iya, kalau jadi nahkoda gagal karena saya jadi pelawak. Kalau jadi nahkoda saya mungkin lagi di laut kali saya. Nggak, jadi maksudnya Jadi Kepala kepala rumah keluarga. tangga. Kepala rumah tangga. Kalau jadi pertanyaan itu saya akan jawab, kalau jadi kepala rumah tangga saya nggak merasa gagal, cuma ngerasa kurang beruntung. Beda gagal sama kurang beruntung ya. Kalau kurang beruntung kan bisa dicoba lagi, kalau gagal kan bisa dicoba lagi juga sih sebenarnya. Karena ada orang yang gagal di pemilihan jadi anggota dewan, kemudian dia pilih lagi terpilih Jadi presiden. jadi presiden. Gagal jadi presiden, terpilih jadi presiden. Ya sebenarnya ya inilah ujian lah, kehidupan lah, ada kegagalan, ada kurang beruntung, ya tinggal kita bersabar aja menghadapi ini semua. Bang, ini kan cukup menghasilkan ya, kan ditutupin atau seperti apa? Nggak partisipatannya guru loh. Iya udah lama. Tapi alhamdulillah kita bisa lewatin sampai 15 tahun. Bang, tapi ada harta gono gini yang diperebutkan nggak sih, atau dibagi, atau mungkin seperti apa? Kan udah gede apaan, cuma rumah sama mobil doang, udah kita kasih ke istri udah. Oh, semuanya berarti. Udah semua kasih ke istri. Saya cuma dikasih ATM kosong. Anak. Hak asuh anak, Bang. Hak asuh anak ya kita bikin enak aja lah. Kita kan sama-sama membesarkan. Kita akan sama-sama membesarkan, mendidik, merawat, memberikan kasih sayang tanpa berkurang sedikit pun, gitu kan. Jadi intinya doakan saja sekali lagi yang terbaik buat saya, ya buat kita semua. Semoga kita bisa diberikan keluarga yang sakinah mawaddah. Anak-anak udah ngerti Bang? Udah, saya sudah bilang sama anak. Kasih pengertiannya gimana Bang? Kasih pengertiannya. Ini kan aku tulis pengertian rotasi. Bang, tadi kan aku selalu bilang sabar. Emang ada masalah yang berhubungan dengan kesabaran atau seperti apa? Ya ada lah, rumah tangga itu kan ibadah yang paling lama ya kan. Ibadah itu kan harus sabar, nggak harus dusu, harus tumanina, ya kan. Jadi kalau ibadah rasanya nggak sabar, jadi nggak khusyuk, itu juga kan nggak bagus gitu. Jadi harus khusyuk itu artinya fokus. Nah kalau masalah itu terus terjadi, kita nggak bisa fokus. Komunikasi terhadap istri apa? Baik, masih kan di rumah listrik ada 2, ada yang pasca bayar sama yang kan, ada buat kantor 1. Jadi saya pengen nanyain gimana cara ngisi tokennya nih, udah saya kasih tahu. nggak diizin Bang. Kan 15 tahun Ngurusin. 15 tahun pernikahan pasti ada rasa kangen kali Bang, karena nggak serumah lagi Ini kayak lebih gitu. beda nih. Apanya? Fisik, mental, apa? Semuanya. Hati Bang, hati. Biasanya perhatiin, ada yang nyiapin, sekarang udah sendiri, apa-apanya atau gimana? Ah biasa sendiri. Maksudnya Udah lama sendiri. bukan, maksudnya biasa. Kadang suka bercanda sama istri ya. Istri kasih makan, suka lupa kasih minum. Terus aku pura-pura dikabarkan pelawak meninggal gara-gara istri kasih makan dan kasih minum, gitu. Suka bercanda kayak gitu. Sekarang nggak ada yang ngasih makan. Sekarang nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang kasih minum. Bercandanya keterlaluan sih. Oke. Ya, Bang Bedu berarti udah nggak ada arah untuk rujuk lagi ya Bang, karena udah ada kesepakatan itu ya Bang. Sepertinya. Sampai akhirnya kesepakatan itu untuk memperlancar persidangan cerai juga Bang, seperti apa Bang? Belum tahu nanti nih, kalau masalah persidangan nanti ya, ada Bang Dede nanti ya. Tapi istri hari ini nggak datang, kenapa Bang? Istri hari ini nggak datang, emang Karena udah sepakat ya Bang? iya emang nggak mau datang. Biar cepet Supaya aja cepet ya, selesai. Bang. Bukan biar selain biar cepet ya biarin aja deh, terserah dia mau datang mau nggak datang. Lagi ngisi Bang token. Bedu, sorry sekali lagi. Bang, Ini maaf. benar-benar udah bulat nih Bang Bedu. Apa karena Apa memang kurang bulat begini nih? apa karena memang belakangan ini juga banyak dari komedian yang bisa juga nih. Semalam ketemu sama Andre, tiba-tiba disalamin sama Andre. Selamat apa satu kantor kalau kerjaan satu kantor. Ya kurang lebih ya udah inilah ini udah saya anggap ini kehidupan. Ya, hidup harus terus dijalanin. Ya teman tolong buat narasi jangan memojokkan saya deh, jangan memojokkan istri saya. Nanti yang tadinya harus baik-baik aja itu jadi nggak baik-baik ya. Tolong banget please dibantu saya. Hidup saya udah susah, tolong jangan Jadi murni karena percakapan ya Bang, nggak ada karena gaya hidup, ekonomi dan Nggak atau ada. orang tiga. hidup saya apa sih yang digaya-gayain? Saya mau gaya apa sih? Saya pernah aja nggak bisa gaya bebas, gaya tubuh. Mau gaya apa lagi?
Oke. Bang, ada yang minta wejangan sama Andre juga nggak sih bang? Pasti. Sempat nanya sharing nggak sama Sama Andre nggak? Ah, bisa aja mancing kita gue jadi salah gitu. Lu matakan Bang, boleh dijawab serius dong. Bang, lanjut jawab deh, Bang. Tuh. Jawab, Bang. Kira rumah tangga saya gimana kira-kira? Gimana? Apa sih maksudnya? Di balik maksudnya tertawamu gitu. Aslinya hancur itu gitu. Saya hanya manusia biasa. Saya hanya berusaha untuk Ada pasti kalau udah lama. 0812 82 799 008. gimana lagi? Jadi dibawa bercanda aja ya? Biar nggak Kita berdamai dengan keadaan itu dengan cara kita menertawai masalah kita. Ya kita tertawa, ya Allah, makasih ya Allah untuk kejadian ya Allah, terima kasih untuk semuanya. Itu aja sih. Tapi nggak nyangka maksudnya ada di posisi ini ya gue gitu. Bang, maaf bang sebelumnya abang sudah kayak maksudnya udah cara-cara agama gitu belum sih bang mungkin udah talak gitu bang biasanya gitu. Oh talak berapa? Talak berapa sih? Kalau agama talak 3 kan ya? Iya. Nah, aku kalau itu baru talaknya Salah satu. baru ya aku ceraikan kamu. Udah terucap itu. Tapi sang istri ketika gitu sempat ada kayak nangis gitu atau gimana? Kita sama-sama nangis. Berarti prosesnya sebetulnya proses yang panjang ya bang? Ayo Bi. Ada siapa Abi? Apa sih siapa? Apa saya? Ya, saya sebagai spiritual Om Bedu yang selama ini memberikan masukan yang terbaik untuk menunjukkan kedua belah pihak itu ya kita cuma bisa mendoakan ya Om Bedu juga harus bangkit. Sekarang kan udah mulai bangkit dari keterpurukan menuju hidup yang lebih baik. Yang lebih jadi kita doain sama-sama teman-teman. Jadi perpisahan ini bukan akhir dari segalanya. Jadi ini solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Kita doain aja Bedu dan istri Mbak Anggi tetap istiqomah ya, tetap mencari ridhonya Allah agar kehidupan mereka maupun di sesudah pernikahan juga berjalan dengan baik. Curhat ya sama Kemudian baca surah ayat sebina permasalahan supaya kita bisa lebih dekat lagi. Saya kalau kamu hidup kekayaan tanpa batas ya baca ayat itu. Kalau untuk masalah rumah tangga ya beberapa kali surat tapi kan ya keputusan tetap ada di tangan saya. Dia hanya bisa memediasi, mau kasih tahu bahwa perceraian itu nggak bagus, pastikan lagi ya sampai sudah pada kepastian terakhir dari kami berdua ya sudah. Dia hanya bisa kasih nasihat semoga di keputusan terbaik, semoga memang perceraian Allah membenci, tapi ya itu seperti kata majelis hakim ya yang ketua bilang bahwa itu makanya karena perceraian dibuka oleh Allah agar kalau rumah tangga isi mudarat ya lebih baik kalian berpisah. Memilih untuk memutuskan bercerai apakah sudah melewati dengan cara spiritual kayak misalkan sholat istiqoroh atau seperti apa? Sudah ini kan nasihat dari beliau juga dari abang saya juga. Pastikan dulu gitu, jadi nggak bisa dia langsung memutuskan untuk bercerai, nggak bisa karena perceraian itu dibenci sama Allah. Tapi kalau memang isinya dalam rumah tangga itu mudarat, lebih bagus, lebih baik berpisah. Gitu sih. Nah, Mbak Maudy juga sendiri memang lagi banyak ngisi kajian gitu ya, lagi ngedalam itu memang lagi cari jawaban itu artinya memang. Betul. Iya lagi memang aku lagi berusaha untuk sekarang gini. Aku lebih coba untuk lagi tidak mengharapkan validasi dari manusia. Aku bukannya aku takabur sombong bukan. Karena yang aku kejar cuma ridho Allah. Aku bukannya berharap mau manusia mau muji kita istighfar kan itu ujian. Manusia mau hujat kita pun istighfar kan itu ujian. Jadi kita sebisa mungkin nggak perlu lah mencari penilaian manusia. Nggak perlu orang menilai kita baik atau jahat atau buruk. Jangan pedulikan itu. Yang harus dipedulikan sekarang adalah apakah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Apakah Allah ridho apa yang kita kerjakan. Apakah Allah ridho dengan amal ibadah kita. Itu yang saya kejar. Saya khawatir kita capek-capek ibadah ternyata Allah nggak ridho.
ya cuma ya sia-sia, nggak beruntung lah jadi orang yang rugi, kayak gitu lah. Itu yang aku lagi kejar sih sekarang. Oke. Abang mungkin minggu depan akan rencana hadir lagi di persidangan? Aku belum pasti ya. Kadang kalau aku sibuk bisa dipaksakan oleh pengacara tim kuasa hukum aku. Jadi masih tentatif ya. Bang, maaf sebelumnya, apakah mungkin dari istri meminta mungkin untuk bulanannya selalu harus ada? Nggak minta sih dia. Pokoknya yang penting semua kebutuhan anak-anak, kebutuhan rumah terpenuhi. Dan aku juga punya janji, iya. Itu semua akan aku bantu sampai kamu menemukan seseorang yang bisa menjadi tanggung jawab kamu. Bisa dia menjadi tanggung jawabnya. Ya orang yang bertanggung jawab terhadap dia lah. Udah ikhlas bang untuk istri nikah lagi? Tapi abang sendiri mungkin nanti akan berencana mungkin ada plan juga gitu nggak sih mungkin untuk Belum. mempunyai rumah tangga lagi? Belum. Saya belum ada rencana mau nikah lagi, belum. Karena saya juga kalau nikah kan satu lihat-lihat ya saya siapa sih. Mau nikah, saya ngurus anak aja harus fokus. Apalagi kita ngurus istri yang baru kan. Kecuali istrinya mau ngurus anak aku juga, mau ngurus aku juga, baru aku mau. Ya. Berarti ada plan ya bang ya kalau ada yang Belum mau gitu. ada, ya Allah. Tapi jadi trauma juga nggak sih? Trauma ada ya, trauma ada. Berumah tangga itu kan ibadah. Nah, bagaimana caranya supaya ibadah kita ini benar-benar khusyuk? Ya kita kalau bisa kalau istri ya cari imam yang lebih baik. Ya, kalau saya kalau bisa cari makmum yang benar-benar mau ngikutin gerakan sholat saya. Nah, kalau saya ruku, dia jangan berdiri. Kalau saya sujud, dia jangan ruku. Gitu, Bang. Berarti dalam arti tidak patuh ya. Sudah. Bang, berarti selama ini sudah tidak sesuai dengan koridor mungkin apa yang abang. Berarti kan nggak satu visi misi kan itu bisa bilang. Tidak satu visi misi. Bang, tapi anak-anak mempertanyakan nggak, papa kemana? Kok nggak di rumah? Apa stop telepon? Nggak, maksudnya ngasih tahu papa kemana Keluar gitu. kota. Istri udah bilang ayah keluar kota. Oh, selalu bilang sama anak kayak gitu. Anak juga ada ngerasa beda nggak sih bang? Ini kan anak gue kan nonton, istri lo nanya begitu, tega amat. Ini kan anak kan menjadi korban nih. Abi mungkin ada yang ingin dikasih kebijakan ke Oh iya, Pak. biar bagaimanapun. Ini anak tetap anak, nggak ada lagi istilah bekas anak, nggak ada. Bekas istri mungkin ada. Nah, menurut saya bilang tetaplah pada koridor seorang ayah, ya, tetap menafkahi, tetap membesarkan, tetap memberikan pendidikan yang baik. Ya, jangan pernah lupa. Dan saya minta juga kemarin saya coba mediasikan, tidak ada pertengkaran di depan anak, tidak boleh, gitu, karena akan mengganggu psikologi anak itu sendiri kan. Nah, jadi tetaplah bersama-sama walaupun tidak satu atap. Gitu. Itu sih, Bang. Oke. Ya, makasih. Makasih bang Bedu. Semua kalian semua sehat-sehat. Amin, sehat-sehat ya bang Bedu, semangat. Udah capek. Maafin.